Mungkin saya nggak akan berlama-lama untuk opening, karena teman-teman mungkin udah penasaran ya, kita mau ngobrol tentang menelusuri jejak sejarah Kota Tua bersama para ahlinya. Mungkin saya langsung panggil aja Pak Firman Haris. Boleh langsung naik, Pak. Dan juga Ibu Eti Teja Laksana, silakan. Silakan Pak Firman dan juga Bu Eti. Ya, silakan. Kita sambil duduk aja ya biar lebih santai. Mungkin sebelum mulai bisa say hi dulu, bisa kenalan dulu. Ini kita udah kedatangan Bu Eti Teja Laksana sebagai pengelola dari Indonesia Tourism Information Center ya Bu ya. Boleh say hi dulu ke teman-teman yang ada di Plaza Beos dan juga ada di rumah ataupun dimanapun berada kita, karena kita live di Zoom dan juga di YouTube MRTV. Boleh di say hi Bu? Selamat sore. Oke, terima kasih Bu Eti. Dan ini juga sudah ada Pak Firman Haris yang merupakan Ketua Yayasan Kota Tua. Boleh saya hai juga Pak Firman? Oke, iya siap. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Pak Firman dan Bu Eti. Kan karena sore hari ini kita sudah berada di kawasan Kota Tua ya. Dengan tema yang kita angkat di sore hari ini juga menelusuri jejak sejarah Kota Tua. Nah, boleh nggak sih Pak Firman diceritain sedikit gitu? Ini kan sebagai salah satu upaya kita ya, menambah edukasi juga terkait sejarah ya. Jadi kalau sejarah dari Kota Tua itu sendiri gimana sih Pak Firman? Mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak? Baik Mbak Pramita, makasih. Ya, jadi kalau kita bicara sejarah, Kota Tua itu kan titik awal Jakarta ya. Ya, betul. Kota Tua sebagai titik awal Jakarta, Kota Tua sebagai, bahkan banyak teman-teman bilang motherland of Jakarta, bahkan motherland of Indonesia. Jadi ciri khasnya itu jiwanya keberagaman, jiwanya perjuangan itu adanya di Kota Tua. Ya, tapi Kota Tua ini kan suatu destinasi ya, destinasi wisata, budaya dan sejarah. Jangan lupa budaya dan sejarahnya gitu tuh. Karena inilah pembeda Kota Tua dengan destinasi wisata lainnya. Ya, luasnya ada 344 hektar, ada dibagi dalam tembok 134 hektar, luar tembok sisanya. Kenapa Kota Tua disebut sebagai jiwa simbol ya, keberagaman? Karena Kota Tua itu miniatur ya. Kota Tua Jakarta yang dulunya Batavia, sebelumnya Jakarta, bahkan awalnya Sunda Kelapa, itu adalah pelabuhan ya, pusat perdagangan. Jadi itu kosmopolitan. Dan itu masih bertahan, kita harus pertahankan hingga kini. Saya rasa itu mungkin clue-nya gitu ya. Jadi Kota Tua sebagai kawasan destinasi wisata sejarah dan kawasan cagar budaya. Terima kasih. Oke, tapi Pak boleh nggak sih sedikit diceritakan gitu? Namanya kan Kota Tua gitu kan, ya old city gitu ya. Mungkin orang-orang bertanya, tapi kenapa kok dikasih nama tuh Kota Tua gitu? Karena tadi kan kalau Pak Firman cerita, ini merupakan salah satu simbol keberagaman. Tapi kenapa harus diberi nama Kota Tua? Kenapa nggak nama yang lain gitu Pak? Jadi itu udah sejak lama ya. Kota Tua ini kan dulunya Old Batavia, ya Old Batavia. Sebelumnya Kota Jakarta. Nah, sebenarnya kalau untuk internasional disebutnya Heritage City, ya itu standar dari UNESCO. Kalau kota lama itu identik dengan Semarang gitu loh. Iya betul. Disebut Little Amsterdam ya. Nah, Jakarta itu kenapa Kota Tua? Bahkan Pergubnya sendiri menyebut rencana induk Kota Tua. Jadi Kota Tua itu brand, makanya kita kemarin ini Kota Tuanya disambung apa dipisah gitu Bu Eti ya. Ya disambung karena ini brand ya. Jadi kalau saya bilang Kota Tua Jakarta ya, kalau mau bahasa universalnya Heritage City of Jakarta, bahkan Jayakarta misalnya. Ya, jadi saya rasa itu. Kenapa disebut Kota Tua atau Heritage City? Karena kaki yang kita injak ini ada 3 lapisan periode. Ya, sebelum Jakarta merdeka ini Batavia, Old Batavia. Ya, sebelum menjadi New Batavia pindah ke Koningsplein, ke kawasan
lapangan Banteng atau Gambir. Nah sebelum itu malah Keraton Jayakarta gitu kan. Sebelumnya lagi Sunda Kelapa. Buktinya apa? Padrau, ya prasasti Padrau itu ditanam 21 Agustus 1522, 500 tahun yang lalu. Nah itu bukti gitu ya. Jadi saya rasa disebut cagar budaya, heritage. Bahkan kita dulu punya mimpi jadi apa? Situs warisan dunia. Ya, ya. Jadi seperti itu Mbak ya. Oke kalau gitu. Kalau gitu mungkin saya lanjut ya Pak Haris ke Pak Firman ke pertanyaan berikutnya. Ini masih untuk Pak Firman dulu, nanti baru kita bergeser ke Bu Eti. Ini mungkin melanjutkan yang tadi nih Pak Firman. Kalau misalnya kita lihat sekarang secara kasat mata ini kan terlihat ya perbedaan kawasan Kota Tua ini dengan beberapa waktu sebelumnya ya. Karena memang ini sudah sempat direvitalisasi ya Pak Firman ya. Nah boleh nggak sih Pak diceritakan konsep baru apa sih yang diusung di revitalisasi ini yang membuat kawasan Kota Tua ini berbeda dari sebelumnya? Baik, terima kasih ya. Jadi yang pasti berbeda saat ini kasat mata, sekarang kita sudah menjadi kawasan rendah emisi ya, low emission zone. Kemudian terjadi revitalisasi ya, beautifikasi ya. Sekarang ini jadi padang andesit gitu ya. Dulu padang hijau ya, rumput. Dan yang pasti juga punya mitra baru, stakeholder baru ya, MRT gitu kan. Iya betul, MRT sebentar lagi hadir ya Pak. Maksudnya itu partner masa depan. Nah bagaimana antara heritage ya, tradisi dengan masa depan itu bersimbiosis mutualisme ya. Dan menjadi kota masa depan. Tapi punya narasi, punya background yang nggak boleh dihilangkan. Karena kita tadi wisata budaya dan sejarah. Saya rasa itu ya. Nah yang lain ini mungkin menjadi ya karena kan kita habis nyungsep ya gara-gara krisis pandemi ya, pariwisata merosot. Nah ini mudah-mudahan bangkit ini bisa lebih cepat dengan kondisi Jakarta yang semakin ramah lingkungan ya, dengan keberadaan MRT, stakeholder yang lain bisa bergandengan tangan ya, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Saya rasa itu perbedaan yang nyata. Jadi memang salah satu perbedaannya yang terasa itu Pak ya, konsep barunya mungkin karena kawasan ini menjadi kawasan rendah emisi ya, rendah emisi. Kemudian juga kita bisa lihat ya sekarang nih udah penataan pedestriannya ya, juga landscape. Udah bagus banget kan. Mbak Prima, Mbak izin ini kembali ke tahun 1930-an. Landscape Taman Stasiun ini kan dulu stasiun plain ya. Ini kalau kita foto lama, ini kembali ke tahun 30-an ya. Jadi gedung stasiun Beos, makanya disebut Taman Stasiun. Gedung Museum Mandiri itu menjadi dominan ya. Dan ada jam dinding di tengah ya, ciri khas dari Taman Stasiun. Ya? Kelihatan masih ada situs. Nah ini situs gitu ya, yang nggak boleh hilang karena dia ada penanda ya dari Taman Stasiun. Saya rasa itu, makasih. Oke, seru banget kalau gitu. Terima kasih. Banyak kalangan, lebih banyak stakeholders itu ya, sehingga nantinya nama Kota Tua ini semakin terdengar luas lagi gitu ya Bu ya. Iya, harapannya seperti itu ya Pak Firman ya. Ini informasi, tahun 2019 jumlah wisatawan Kota Tua itu 5,6 juta, 5,5 juta, itu ketiga destinasi wisata Kota Tua di Jakarta. Pertama masih Ancol ya, masih Monas ya, kedua Ancol, ketiga kita. Taman Mini dan Ragunan itu di bawah Kota Tua. Jadi bayangkan 5,7 juta orang berkunjung selama setahun. Makanya kalau ada mitra MRT kan itu ngangkutnya jadi gampang gitu ya. Maksud saya ya kita mengekspektasi lebih banyak, lebih dari menembus angka 5,7. Bahkan kita harapkan wisatawan mancanegara yang tinggal di koridor Sudirman Tamrin, hotel-hotel berbintang, ayo ke Kota Tua gitu kan, mereka spend time dan spend money gitu loh. Jadi ada dampak pariwisatanya, gitu, dampak ekonomi. Karena visinya misi Kota Tua itu kan melestarikan kawasan cagar budaya bernilai ekonomi tinggi. Nah, jadi harus ada upgrade skala ekonominya, tapi dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai sejarah. Ya, jadi saya rasa itu. Oke, kalau gitu. Pak Firman, sebelumnya Pak Firman sempat menyebutkan bahwa di tahun 2019 ya Pak ya, pengunjung Kota Tua itu ada di angka 5,6 juta ya secara statistik ya. Itu sebanyak orang itu Pak ya berkunjung ke Kota Tua.
boleh nggak sih Pak diceritain memang apa yang menarik dari Kota Tua nih sebagai destinasi pariwisata? Tadi kan Pak Firman kan sekalian mau promosi ya. Nah ini mumpung kita juga live di YouTube-nya MRTV. Nah ini supaya teman-teman yang di luar daerah itu bisa tahu nih nanti kalau ke Jakarta kira-kira bisa kemana aja sih gitu kan. Nah salah satu tempat yang dituju ini adalah bisa ke Kota Tua gitu. Mungkin silakan Pak Firman. Ya sebagai wisata sejarah, kebetulan Kota Tua punya 6 museum ya. 6 museum yang bangunannya cagar budaya, koleksinya bukan main. Bahkan ada 3D museum yang baru. Jadi ada 7 museum di kawasan Kota Tua. Ya, bahkan diantaranya ada 3 museum bank tuh ya, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum Bank BNI. Ya, jadi masa lalu dan masa kini happy ending kalau kita bawa tur. Bukan membesar-besarkan era keemasan VOC, tapi happy endingnya kita punya bank anak kandung revolusi. Itu wisata sejarah. Ya. Kemudian juga yang menarik, ya tadi ada wisata sejarah perbankan. Kota Tua di mana? Yang saya bilang satu playground punya 3 museum dengan fungsi yang berbeda di pasar. Ya, jadi ini harusnya satu paket. Ya. Kemudian juga ada wisata ziarah. Ya, jadi Kota Tua ini ternyata dikelilingi di luar tembok itu adalah rumah-rumah ibadah. Ya, kalau di Pecinan banyak vihara, di Pekojan banyak masjid. Juga di sisi utara ada Masjid Luar Batang, ada Kampung Bandar, bentar lagi ada yang Maulid Akbar. Ya, jadi satu hari itu ngunjungin 3 lokasi museum, makan nasi kebuli 3 kali, Pak. Juga ada boleh ada Masjid Mangga 2. Nah, kalau di Pecinan tuh ada Gotong Tepekong. Ya, itu menarik. Jadi kalau Cap Gome itu ruat bumi ya. Itu tepekong digotong-gotong itu udah tradisi bertahun-tahun ya. Kemudian di Pekojan malam 27 Ramadan ada tradisi buka pintu di Masjid Jawiyah. Jadi kalau Mbak lewatnya disuruh duduk di rumah makan gitu ya. Oh gitu. Ya, jadi nah ini kan maksud saya budaya yang masih terus bertahan itu salah satu daya tarik ya. Jadi museum dan yang pasti swafoto ya. Jadi wisata Instagramable. Jadi Kota Tua ini adalah Indowood. Ada Hollywood, ada Hollywood. Ini Indowood. Syuting film berapa banyak di Kota Tua? Ya. Jadi saya rasa Kota Tua itu punya banyak cerita dan banyak metafora ya. Salah satunya juga apa? Pusat laboratorium arsitektur terbesar di Indonesia. Siapa yang nyanyi? Maaf ya, Semarang nggak ada apa-apanya. Maksudnya skalanya kecil. Kita ini 344 hektar. Zona dalam tembok aja udah 134 hektar. Sawalunto walaupun dia udah dapat warisan dunia, tapi kan itu kota tambang ya. Kalau ini memang kota, kenapa? Lengkap. Kita punya stadion lapangan bola di Petak Siankian yang usianya udah seabad lebih. Ya, 1905 klub UMS. Nah, itu kita belum elaborate belum berarti. Ya, belum lagi nanti rute Keraton Jayakarta di mana? Ini kan masih tertutup. Ya. Ya, di mana deklarasi 22 Juni 1527? Ini ibu kota, men, gitu loh. Maksudnya ini jati diri kita di sini. Nah, kalau kita nggak buka siapa lagi? Ya, saya rasa makanya saya bilang Mambeji terlalu banyak ya. Kayak di Taman Station Plain. Ini sebelumnya apa? Kampung Arya. Terus ada apa aja kejadian di sini? Ya, kita bisa. Kenapa? Sebagai wisatawan heritage, kekuatannya adalah di narasi, di konten, di storytelling ya. Content is the king, distribution is the king kong. Makanya kita punya partner, saya bilang. Punya kanalisasi, bagaimana menyampaikan daya tarik ini, supaya generasi penerus kita tahu sejarah awal Indonesia tuh di Jakarta. Ya, sejarah perjuangan kita, jati diri kita tuh di sini. Ya, saya rasa itu pesannya. Jadi wisata budaya dan sejarah itu adalah edukasi. Ya, bagaimana mengisi kekosongan. Ini kalau kita sampaikan ke generasi berikutnya, ngapain kita ada di sini? Ya, saya rasa itu misi besar kita, membangun, memelihara karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Karena kita adalah jiwanya, soulnya, motherland of Indonesia. Itu kata teman-teman Sunda Kelapa Heritage ya. Ya, saya rasa itu aja. Oke, Mbak Firman, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum saya nanti bertanya ke Bu Eti, gitu ya. Pertanyaan terakhir juga nanti untuk Bu Eti. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, Pak Firman. Kalau tadi kan Bapak udah cerita ya, Pak ya, berbagai macam heritage gitu ya, bisa ditemui di wilayah Kota Tua ini. Tapi Pak, bisa nggak sih Pak, Bapak sebagai Ketua Yayasan Kota Tua ya, memberikan rekomendasi tempat-tempat untuk dikunjungi para wisatawan
terutama supaya mereka mungkin bisa lebih mengetahui gambaran kehidupan di masa lampau gitu Pak. Mungkin sambil selfie gitu kan Pak, sekarang musimnya kayak gitu kan. Ya kawasan tertua ya di Kota Tua terus terang itu pelabuhan Sunda Kelapa, disebut pelabuhan 4 zaman. Dan best view, sea view terbaik di Kota Tua ada di Batavia Marina. Di dalam kawasan kita belok kanan tuh ada gedung 5 lantai. Nah kalau kita di atas, terutama sore hari, kayaknya Mbak perlu kita ajak juga nih. Ya. Wah, boleh dong Pak. Maksudnya seeing is believing ya. Kita ajak, kita lihat lantai 5, sunset. Nah ternyata ada lokasi sunset terbaik di Kota Tua. Di Batavia Marina sama avocado, ininya apa? Kopi avokadonya keren banget gitu. Itu untuk Ini kayaknya di endorse nih Pak Firman. karena ada pelabuhan, jadi kita bisa lihat view pelabuhan. Jadi curiga nih Bu nih. Enggak, ada view pelabuhan yang masih bongkar muat dan kita ke sana naik sepeda hotel gitu, Pak. Atau naik andong. Yang mesti kendaraan ramah lingkungan kan. Nah itu ya. Tapi kalau maksudnya tergantung waktunya, timingnya. Kedua, yang paling tua peninggalan abad Jubas Kali Besar. Ya, Kali Besar Barat itu, yang kali itu dengan jembatan Kota Intannya ya, dan sejarah lokasi Keraton Jayakarta kalau menurut rekonstruksi Iserman di situ ya saya rasa itu yang tertua karena termasuk Taman Fathahillah ya. Taman Fathahillah, Stasiun Klien yang dulu tempat orang digantung gitu ya sebelum itu juga. Kalau Stasiun Klien ini udah awal abad ke-20 ya. Jadi saya rasa itu. Jadi Kota Tua itu kan banyak metafora. Sebagai ratu dari timur, tapi juga kuburan dari timur gitu. Kenapa? Karena banyak pandemi segala macam. Jadi saya rasa 2 titik itu ya, tapi jangan lupa ada juga komunitas masyarakat ya. Kemarin kita dapat grup dari Jerman, dari Marburg University, itu langganan kita, ada Pak Dodi, ada Mbak Dina ya, Budi. Itu kita bawa ke masyarakat di Balokan, mereka senang lihat apa? Latihan pencaksilat tradisi. Jadi kalau ada tamu Kota Tua malam hari Selasa sama malam Kamis malam mau lihat atraksi pencaksilat itu udah tradisi warisan tak benda dunia loh ya. Itu bisa kita aja lihat latihan ya. Jadi kadang-kadang yang mereka ingin lihat itu budayanya gitu loh. Ya, melihat budaya yang masih ada ya, hadroh di Pekojan, kalau di tarian di Pecinan itu mungkin ada tarian naga, tarian barongsai. Dan itulah sebenarnya warisan budaya yang harus kita jaga, yang harus kita kedepankan ya. Jadi harus ada pros terhadap heritage. Karena atraksi itu jangan sampai kawasannya cagar budaya, atraksinya kita malah melihara budaya lain ya. Saya rasa ini nggak benar ya. Makanya saya bilang harus ada kompromi, guideline-nya, karakter dan nilai sejarah itu apa. Ini harus dirumuskan. Jadi kita pada saat berkolaborasi punya acuan yang sama. Saya rasa itu aja ya. Jadi kita perlu tanjidor di sini ya. Jangan sampai hilang. Ya, ada musik Tionghoa di mana ada musik, ada gamelan bahkan pantun. Itu warisan tak benda dunia loh. Itu yang harus kita promosikan di etalase Kota Tua. Ya, saya rasa itu perlu karena ini sudah menjadi kawasan wisata budaya dan sejarah. Ya, saya rasa itu ya, kalau kita sudah mempertahankan ini, daya tarik kita akan makin meningkat. Itu aja, terima kasih. Oke, siap Pak Firman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Firman dan Bu Eti untuk diskusinya. Mungkin kita akan ke pertanyaan terakhir ya. Ini dari Ibu Dina, ini untuk Bu Eti dan juga Pak Firman. Ini Bu Dina bertanya, tantangan terberat dalam mempublikasikan kawasan Kota Tua. Apa nih Pak Firman, Bu Eti? Kalau saya sih ya kolaborasi gitu ya. Maksudnya kolaborasi secara agenda. Ya, kita belum punya event tahunan ya. 2023 mau ngapain? Karena kalau kita ngadain event dadakan, itu saya bilang ibarat membuang air ke pasir. Ya kalau pakai uang pemerintah sayang gitu ya, tanggung jawab. Kalau sponsor pun, tapi kalau itu terjadwal, misalnya kita mau ngadain simfoni untuk negeri yang kemarin kan bagus banget. Yang tampil itu seni tari dari Dayak dan dari NTT ya. Ya mungkin nanti dari Papua, dari Aceh, Sumatera Barat ya. Tapi terjadwal gitu loh. Maksudnya 6 bulan setahun sebelumnya agenda tahunan loh gitu. Jadi kita harus belajar. Nah, mudah-mudahan nanti MRT ini kan partner masa depan ya. Ditembak lagi nih sama Marti nih. Maksudnya kalau punya brand ambassador gitu ya. Kemarin orkestra Angkatan Laut ya. Orkestranya kan dari teman-teman Angkatan Laut ya. Itu bukan main gitu. Karena nenek moyang kita kan orang pelaut gitu ya. Jadi maksud saya tantangan terbesarnya bagaimana niat baik kolaborasi ini terwujud dengan nyata ya.
Dan bagaimana dengan menggabungkan konkret. waktunya juga ya Dengan Pak konkret, dan kita harus punya visi bersama, Iya. punya mimpi bersama, walau ranjangnya berbeda, ya, punya misi Oke. besar untuk Kota Tua. Saya rasa itu aja. Oke, kalau gitu mungkin tadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab, mungkin kita juga bisa mengakhiri kegiatan dialog bersama Marty di sore hari ini ya teman-teman. Ini seru banget karena tadi kita udah ngobrol banyak tentang sejarah Kota Tua dengan Ibu Eti dan juga Pak Firman. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti ditunggu kolaborasi berikutnya. Dan sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan diskusi santai kami dari tadi hingga selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang ada di Plaza Beos. Juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang setia menantikan Diari dari Zoom dan juga dari YouTube-nya MRTV. Kalau begitu saya Pramita mohon undur diri. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.